warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurratina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Fatih Adil Nasifah Al-Qudin An-Nasifah Ayyadatul Khair Al-Khair Maqal Ittaqilah Hasma Kunta wa Bisi'atul Hasanah Tahtul Kunhar Wa khalikin nasa bi khulikin hasanin. Rasulullah ambil mu'minin radhiyallahu anhu mal murad wa khalikin nasa bi khulikin hasanin. Qala wa faqatul linnas fi kulli syai' ma'atal nasi. Yang dinamakan akhlak atau bergaul dengan akhlak, bermasyarakat dengan akhlakul karimah adalah muwafaqatul linnas, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi di mana saja kita berdomisili, ma'adal nasi selama tidak bertabrakan dengan syar'i. Fikih sakofah atau yang disebut dengan peradaban itu sebenarnya juga tidak lepas dari fikih kita, itu al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah dan mutasabuh min adillatiyah tarjiyah. Peradaban itu adalah menyesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, yang di dalamnya meliputi satu, bagaimana kita menata hubungan antara ukhuwah Islamiyah muslim sama muslim, dan itu kan bisa diatur dengan waqabatul al-muslim ahlul muslim. Bagaimana kita menata antara Islam dengan Islam ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini sebenarnya saya tulis semuanya, tinggal baca, tapi tidak saya baca semuanya, kan tidak saya sampaikan semuanya, tapi juga gak urut karena waktu yang tidak memungkinkan. Dalam hal ini sebenarnya dalam Quran sudah disyaratkan, faman farada fi'al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tasawwatu fa khairu sabiqatan. Untuk hubungan orang Islam dengan orang Islam, karena perbedaan itu tidak bisa kita hindarkan, tapi digambarkan oleh Allah Ta'ala di mana ketika kita diwajibkan haji, yang sudah jelas haji itu akan bertemu dengan orang Islam berbagai macam aliran, berbagai macam akidah, berbagai macam suku. Tidak hanya seperti di Indonesia saja, tapi seluruh dunia akan kumpul semuanya. Juga akan dikumpulkan bersama masyarakat yang berbagai jenis suku, bangsa, kulit, dan karakter yang berbeda-beda. Bahkan yang paling aneh di sana itu Allah Ta'ala melarang wanita yang sedang ihram untuk menutup wajahnya sehingga kelihatan kecantikannya. Namun di sana dalam waktu haji tidak ada namanya orang geger berdebat di dalam masalah haji, tidak ada. Gelut dengan sesama orang haji juga tidak ada, dan aman-aman saja. Ini kita bawa di dalam fikih peradaban. Nah, oleh karenanya sebelum berangkat oleh Allah sebelumnya sudah dipesan dengan waman farada fihi al-hajja fala rafasa istilah jorofas. Makanya ketika zaman Gus Dur, Mbak Inul yang sedang action yang menghebohkan, yang semuanya mengatakan harus dibubarkan dan sebagainya, sampai Kang Kasim Mayurama mengatakan saya tidak perilaku, lagu-lagu saya digunakan oleh Inul. Gus Dur enak, kalau saya nggak setuju ya jangan
hati tidak cukup. Makanya di sana walaupun wanita dibuka semuanya, tapi pala rofasa kami jangan rofas. Ini tidak masalah kan. Nah, tapi yang salah itu sebenarnya kita sendiri dari cicik hati. Walaupun suka jangan berbuat salah kepada siapapun. Makanya kalau kita melihat kes semacam ini, para ulama-ulama dulu pendekatan diri kepada Allah bukan dengan banyak ibadahnya sebagaimana yang didengung-dengungkan mempalik-mempalik sekarang itu enggak. Yang terpenting jangan melakukan salah, jangan berdosa. Ini pokok ibadah nggak usah banyak-banyak, pokok yang penting nggak usah melanggar fardu, sunatnya nggak banyak-banyak, tapi jangan banyak salah. Daripada banyak ibadah tapi banyak salah. Wala jidal, jangan berebutan benar. Jidal itu kalau menurut Imam Ghazali itu adalah mempertahankan kebenaran mazhab. Artinya atau asobah, beda dengan miraq, beda dengan khosamah. Dan khosamah ini ada rebutan dalam masalah harta. Kalau miraq itu penting menang-menangan gitu ya. Makanya sampai tidak boleh miraq, suruh kita meninggalkan itu sampai janjinya Rasulullah. Mantarokal miraq bahwa mutirun banallahu ta'ala arba'in jannah. Siapa yang kalah, siapa yang salah, merasa salah, ini akan dikasih bangunan di taman surga. Padahal orang salah wajib mengalah. Ini saking beratnya orang itu merasa salah, walaupun salah. Ini seperti di Indonesia ramai semacam ini karena nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau merasa salah. Wa man tarakal miraq fa wa muhiqqun banallahu ta'ala baitan fi a'lal jannah. Ini yang paling berat lagi. Orang benar suruh diam, orang benar suruh mengalah. Ini nanti akan mendapat bangunan di surga elit. Arba'in jannah itu surga elit, kalau di a'lal jannah itu surga elit. Ini di antaranya ini kamu coba kembangkan jadi pergi peradaban sudah. Enggak, makanya saya katakan tidak sampai kita lebih banyak untuk berbicara peribadahan. Begitu beribadahan gampang, itu kiai-kiai sudah gudangnya, hanya tinggal pengembangannya kurang pengalaman begitu saja. Kalau diajak lo bisa itu sudah, ibaratnya kiai itu sudah punya isi tapi belum punya rumah gitu saja. Kalau sudah punya rumah, isinya saya yakin semuanya bisa. Nah, ini. Terus nanti mengatur hubungan tidak hanya sama negara, tidak sama Islam, tapi sama negara, sesama warga penduduk tanpa memandang agama. Ya, ini diajarkan oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah. Bahkan konsepnya dalam hal ini disuruh mencintai di dalam negara. Semuanya harus cinta pada negara. Sampai Rasulullah dalam mencintai negara beliau sampai luar biasa. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Asil bin Mu'ad kawan pada Rasulullah pada waktu sebelum ayat hijab, kemudian datang ditanya oleh Dewi Aisyah, "Kaifat tarafal Makkah? Bagaimana keadaan Makkah kamu tinggalkan?" Beliau mengatakan bahwa Makkah itu adalah termasuk subur di dalam tempat, dalam tanamannya. Terus kemudian abiyat, jadi abiyat bathauha, tanah lapangnya atau padang pasirnya luar biasa. Kemudian makanannya sangat mencukupi. Rasulullah mengatakan, "Hasbuka ya Asil, la tungsi, jangan bikin susah saya. Jangan bikin susah saya, kamu sudah tak usah sebutkan lagi." Sehingga sampai dalam hadis terbukti lagi ketika Rasulullah SAW beliau itu melihat Mekah ketika diusir, dia menyatakan, "Ya Mekah, anti khairu ahabul ardi ilallah." Oh, baik-baiknya bumi kepada Allah. Laula akhrajuni, laula ukhrijtu, wilayah-wilayahnya ada dua. Andai kata saya tidak diusir, makhrajtu lagi. Saya tidak akan pernah keluar dari kau bumi yang terbaik, kau bumi yang kau cintai.
Di sini cara pengembangannya Rasulullah mencintai Arab karena Rasulullah bangsa Arab. Nah, tentunya harus kita kembangkan, kita harus mencintai Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Di Rasulullah mencintai Madinah ketika beliau datang ke Madinah, tahu di dalam Madinah langsung semangat harokah, dan ketika ada orang pergi disuruh segera pulang. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah terhadap negara. Maka di sini cintanya Rasulullah kepada orang Arab, kepada Mekah dan kepada Madinah kita kontekstualisasikan dengan pergi berhadapan. Berarti kita diperintahkan mencintai Indonesia sebagai tanah kita, sebagai negara kita. Alhamdulillah, ini yang ada ajaran semacam ini. Tadi kenapa? Gimana? Jangan ganti. Kan fikihnya ada. Fikihnya ada. Muwafaqah dulu Mas. Ya. Yang kedua sudah mengatakan, yang sunatan yang malah itu yang pertama. Inilah yang ketiga. Nah, dalam mencintai negara kita berarti mencintai warga negara dengan tanpa memandang agamanya apapun. Jadi harus menghargai semua warga negara tanpa memandang ini agama apa. Islam sangat menghargai dengan agama lain dan melegalkan agama lain, sehingga orang-orang yang masuk Islam dari sahabat itu nggak pernah ada yang diperintahkan kawin lagi, juga pernah ada. Ini sampai Koyalan punya istri 10. Nah, kemudian masuk Islam, Rasulullah tidak dibatalkan, tapi hanya mengatakan amsik arba'an wa farik syairahunna. Menurut Imam Syafi'i amsik arba'an itu maksudnya memilih nomor 1, nomor 5, nomor 7 terserah. Mestinya kan cara Islam ini gak sah. Yang sahnya nomor 1, 2, 3, 4. Loh, ini Rasulullah menerima perbedaan yang semacam ini. Kemudian di dalam Rasulullah di Madinah juga tidak membangun negara Islam, tapi malah justru negara peradaban. Semuanya orang Islam, orang Kristen, ummatun wahidah. Hadisnya sudah saya tulis ini, kalau saya bacakan benar terlalu banyak di antaranya gitu. Bahkan Rasulullah juga pesan di dalam masalah agama, jangan menyinggung agama lain, sampai Allah Ta'ala mengatakan la tasubul ladzina yaquluna min dunillah wa yasubbullaha wa bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang lain yang menyembah kepada selain Allah, karena sama halnya dengan memaki-maki agamanya sendiri.
Makanya saya dulu itu pernah ketika tahun 97 yang rame-ramenya rusak gereja sama ramenya itu, saya itu pernah mengeluarkan fatwa orang yang rusak gereja itu sama dengan rusak masjid. Wah, itu banyak yang mengkritik saya, kamu waras enggak? Waras ya, waras. Kenapa soal buat macam itu? Iya, karena kalau kamu merusak gereja sama halnya memberi kesempatan mereka untuk merusak masjid. Nah ini kadang-kadang kiai-kiai kita masih belum memahami bahwa seperti menjogok gereja para itu dalam rangka menjaga umat Islam yang ada di sana, yang tidak ada minoritas, bukan menjaga orang Kristen di sini. Itu politik. Kita kadang-kadang nggak tahu yang semacam itu. Ini yang kadang-kadang loh, haram kan halal maksiat, itu masih pakai amatir bilangnya. Ini arti bukan ini yang dimaksudkan. Kalau kita musuhi bahwa mereka, orang-orang kita yang ada di daerah minoritas akan hancur itu. Demi menjaga di sana, maka perlu kita melindungi di sini. Makanya ketika Gus Dur melegalkan masalah agama, satu yang menghucu, marah-marah, itu kufur, itu dengan kufur. Masa Gus Dur kufur? Tapi trik luar biasa dalam memecah belah biar mereka itu berkeping-keping, biar tidak bersatu. Karena kalau bersatu tidak juga dia masuk Islam, malah justru dia menyokong pada Kristen sehingga Kristen menjadi besar. Karena Gus Dur memecah belah mereka. Wah, itu luar biasa pengaruhnya, tapi gak ngerti dia. Merasa dihormati bagi kita sing amatiran kufur dan sebagainya. Yang semacam ini yang harus kita pelajari di dalam peradaban, yaitu menghargai sesama warga negara. Jadi semua satu warga itu sama, karena Rasulullah mengatakan dirjar salah satu hukum walijar hakoni walijar hakun wakil. Di tetangga itu ada tiga macam. Ada yang punya satu hak, yaitu karena tetangga walaupun beda agama. Kalau yang punya dua hak ya samping tetangga juga sama agama atau tidak sama agama tapi tetangga dan keluarga. Yang ketiga keluarga, tetangga dan satu agama, ini punya tiga hak. Berarti sesama agama ini pun juga punya hak. Makanya Rasulullah mengatakan pada sahabat, bagaimana pendapatmu man sabba aba ghairihi, orang yang maki-maki kepada ayah dan ibunya. Jawabnya, hal punya subha bahwa ya Rasulullah, ada orang yang maki-maki kepada ayah dan ibunya. Kanjeng Nabi dawuh man sabba aba ghairihi fa yasubbu apa, orang yang maki-maki ayahnya orang lain sama halnya memaki-maki kepada ayahnya sendiri. Ini kita praktekkan di dalam masalah satu negara, kemudian satu kita anggap di selain agama pun masalah. Kemudian ketika tidak satu negara, ini kita juga perlu untuk bersatu mencari titik temu kebersamaan sesama manusia, podo menusani, sehingga kita enggak, walaupun tidak beda, walaupun berbeda negara, tapi sesama manusia kita harus menghormati tanpa memandang siapapun orangnya. Nah, walaupun orang non-Islam ini tetap harus kita hormati. Makanya Rasulullah menceritakan, bahkan waktu menceritakan ada Nabi Ibrahim pernah ditamoni oleh orang yang minta minta dikasih hidangan. Rasulullah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan mau memberikan hidangan kepada kamu kalau kamu masuk Islam. Akhirnya dia datang mengatakan, memberi hidangan saja, makan saja kok akan menyarankan Islam. Tidak jadi. Setelah tidak jadi terus dia pulang, lalu dikejar oleh Nabi Ibrahim didawi oleh Allah. Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam rugimu apa? Kamu disuruh ngasih makan satu piring saja menyarankan Islam. Ketahuilah Ibrahim, orang itu saya kasih makan selama 56 tahun tidak saya syaratkan Islam. Kenapa kamu kasih makan satu piring saja harus menjalankan Islam? Takhallaku bi akhlaqin
biakhlakilah. Makanya berbuatlah baik kepada siapapun walaupun orangnya tidak baik. Kalau memang orangnya itu baik berarti sudah pas, kalau tidak baik kaulah yang baik. Ini nanti dalam urusan ini belum saya bicara peradaban, itu hanya peradaban itu intinya yang ke sana, bukan pokoknya ini nanti panjang ini adanya. Kemudian ketiga, tidak hanya kepada manusia, sesama manusia, tapi juga ada istilahnya kita saling menyayangi bersatu dengan sesama hayawan. Ini juga perlu. Jadi sesama hayawan itu dilakukan dalam peradaban oleh para ulama-ulama sufi. Cobalah kita tahu seperti Nabi Allah, seperti Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami itu pergi ke tanah Hamdan. Itu lain provinsi dia. Tanah Hamdan, beliau di tanah Bastami. Tapi entah Pak Hamdan itu di mana, di baratnya Blitar sana, saya nggak tahu. Terus terang saya belum pernah tahu Pak Profesor Dr. Pak Ghazali mungkin yang pernah ada di sana mungkin tahu. Ya, saya hanya baca saja. Apa tanah Hamdan itu bacanya benar apa tidak, karena isi malam itu tidak bisa ditasrif. Dia membeli kurtum. Kurtum itu pacar Winter itu untuk merubah warna pakaian yang zaman dulu sudah saya lakukan ketika nggak punya pakaian pada hari raya, ya dirubah pakaian warnanya saja. Sungguh saya masih ngalami yang macam itu. Nah, kemudian dia pulang. Kurtum itu ada lebihnya pulang. Ternyata di dalam kurtum itu ada 2 semut. Terus ada 2 semut. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau kembali lagi ke tanah Hamdan mengembalikan 2 semut ini. Dia mengatakan 2 semut ini makhluknya Allah dan punya nyawa, dan ini mungkin akan kawin, yang jika kalau akan kawin dinanti-nanti oleh pacarnya. Kalau dia punya orang tua pasti dicari orang tuanya, punya anak dicari anaknya. Loh, kalau dibuang di sini benar, di sini itu banyak semut tapi gak ada yang kenal. Ini pasti gelisah. Loh, coba ini pakai peradaban yang dibangun oleh para ulama-ulama sufi, tapi kita nggak terasa yang semacam ini loh kita bangunkan di sana. Dan Allah Ta'ala juga memberi pesan dalam masalah sama makhluk. Masya Allah, tidak dikatakan hurimat alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Kita tahu bahwa haji itu merupakan akhirat miniatur akhirat. Akhirat mini atau miniatur akhirat itu haji. Di sana Allah Ta'ala melarang sayyidul barri, yaitu memburu binatang liar. Loh, kenapa kok tidak boleh memburu binatang liar? Karena binatang liar itu kalau dikekang, dikurung pasti akan susah, gelisah. Karena apa? Habitatnya itu ingin pergi terus. Manusia saja yang habitatnya sekarang pergi dikurung di rumah nggak kuat. Saya ngalami sakit apa itu namanya kaki selama 6 bulan nggak keluar. Masya Allah, rupanya kabar-kabar, karena biasanya keluar. Kalau orang yang tidak biasa keluar disuruh keluar nggak keluar. Nah, di sana tidak boleh binatang liar diburu. Jadi jabarkan sampai kemana, betul. Nah, di dalam memburu semacam ini kita tahu kalau bukan liar nggak apa-apa. Ketika Allah melarangnya, ketika Allah memerintahkannya, ini berarti ada di balik, ada rahasia di balik itu. Makanya kalau binatang-binatang seperti kambing itu tidak masalah disembelih, tidak masalah, sapi disembelih tidak masalah, karena memang bahimatul an'am. Kalau di situ disediakan oleh Allah, tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Padahal kalau kita baca dengan cara akal saja, satu kabupaten itu satu hari menyembelih sapi berapa? Setiap kecamatan pasti menyembelih satu. Kalau satu kabupatennya itu ada 40 kecamatan, berarti setiap kabupaten menyembelih 40 sapi per hari. Padahal sapi itu manaknya 1 tahun 1 kali, tapi gak pernah kehabisan sapi. PT juga gak pernah kehabisan, kambing juga demikian. Tapi orang tidak pernah menyembelih kucing, tapi tidak pernah. Kebanyakan kucing, kemana dia? Ini Allah.
Nah, makanya di situ tidak boleh kita membuang apa itu namanya, memburu binatang-binatang yang liar. Sebenarnya kalau kita belajar fikih yang semacam ini, tidak perlu undang-undang dari pemerintah, itu tidak boleh dan nggak akan punah. Wah, luar biasa andai kata kita tidak memburu, nanti keadaan suasana itu sangat bening, sangat indah sekali, setiap hari berkicau dan tidak takut dengan manusia karena tidak diburu. Tapi olahnya manusia yang karena ekonomi saja akhirnya rakus semacam itu. Demikian pula tidak boleh memotong beberapa pohon-pohonan. Ini kalau memang kita jujur, pohon-pohon dibiarkan, terus binatang-binatang itu, wah indah, kehidupan kita akan indah. Lebih-lebih dalam fikih peradaban Kanjeng Nabi, ini caranya kehidupan untuk mengambil dari hukum syariat itu cuma seperti ini ya. Seperti Kanjeng Nabi mengatakan, la yaqulanna ahadukum bima'in raqidin atau bima'in qalilin wala yaksilanna minhu, rawal Bukhari. Terus ada layak apa itu layak betul istadiku al-la'an. Al-la'an itu maksud tentang la'an masuk kencing di bawah pohon, kencing di bawah begitu di jalan, dan itu nggak boleh. Nah, ini kalau pelajaran istilah sarjana S1 ya untuk mengumpulkan semacam itu, kita cari kenapa dan mengapa hal ini dilarang. Ini karena apa? Karena akan mencemarkan lingkungan. Jangan kita kencing di air sedikit atau air diam karena akan mengganggu orang lain untuk menggunakan. Makanya dalam fikih kalau punyanya sendiri silakan, yang tidak boleh di umum. Ini kita kembangkan dengan fikih peradaban. Ini artinya apa? Pesannya Rasulullah itu apa? Berarti kita tidak boleh mencemarkan lingkungan, tidak boleh membuang sampah di sungai. Ini kan ya hanya larangan jangan kencing di air yang sedikit walaupun mengalir. Ini kenapa? Karena bikin kecemaran. Kalau di situ kecemaran, berarti walaupun tidak kencing, membuang kencing tidak boleh. Kalau membuang kencing nggak boleh, berarti membuang kotoran, membuang sampah. Ini nggak boleh. Ini di dalam masalah fikih lingkungan. Masya Allah, dan luar biasa. Terus ini caranya untuk anunya ke sana itu eksekusinya berarti lain. Termasuk kita kaji-kaji di dalam masalah ilmu hikmah. Seperti kita dalam sholat, kenapa kok diperintahkan untuk sholat yang semacam itu sebagai kenang-kenangan untuk mengekspresikan dekat Rasulullah Mi'raj misalnya, agar supaya ketika kita sholat ingat waktu sowan kepada Allah. Ini dibuai kan di Nabi sowan Gusti Allah. Wudu. Nah, dalam wudu dipasukkan hanya 4 anggota. Bilakum telah sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu birusikum arjulukum ilal ka'bain. Ini apa artinya? Yaitu kita diperintahkan sing kentut anunya kok yang dipasuk kok 4 ini. Karena untuk menggambarkan, mengekspresikan kesalahan manusia pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu 4 anggota itu. Sehingga ini harus dibersihkan terus, dan setiap kita membersihkan supaya ingat dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah, dosa mbah kita yang sehingga diusir dari surga ke dunia itu karena 4 anggota ini, sehingga perlu dibersihkan. Ini memberikan makna, berarti kita ini diperintahkan untuk mengabadikan, untuk menjaga situs-situs yang bisa menjadikan kita untuk mengenang masa lalu. Dan ini di Indonesia alhamdulillah hal itu diabadikan. Nah, tidak seperti orang yang tidak ngerti peradaban, makam-makam sahabat dihilangkan dikarenakan khawatir jadi musyrik, sehingga kita nggak tahu ini sahabat itu ada apa tidak, karena sudah tidak ada makamnya. Termasuk situs-situs Islam di Mekah itu ada 5.000 lebih situs dihilangkan. Termasuk kenang-kenangan bagaimana Rasulullah membaiat kepada para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran, waladzina yubayyunaka tahta sajarah, di sana dilakukan di Abil Qubais. Sehingga kalau kita datang di sana akan bisa mengekspresikan bagaimana ketaatan para masyarakat pada sahabat ketika dibaiat.
akan berimajinasi, akan bisa menggambarkan. Tapi orang-orang yang nggak paham dengan fikih peradaban dihilangkan. Sehingga kalau kita sana ke Mekah tidak ada istilah bisa imajinasi, nggak, yang ada gedung-gedung karena Abil Qubais sekarang sudah menjadi istana. Termasuk Darun Nadwah, bagaimana pertemuan orang kafir yang akan membunuh kepada Rasulullah, sidang dipimpin oleh Abu Jahal, didatangi oleh orang tua yang ternyata iblis. Itu hilang. Darun Nadwah hilang. Andai kata ada, kita datang ke sana akan beri bismillah, akan mencurahkan air mata. Kenapa? Wah, ini masya Allah dulu tempat musyawarahnya mereka untuk mengusir Rasul, untuk membunuh Rasulullah ini. Para hadirin yang kami hormati, ini masih sebatas itu saja yang saya katakan, tapi yang saya tulis sama sekali belum menyentuh itu. Yang saya tulis itu saya akan berbicara soal negara bangsa, terus masuk apakah kewajiban kita mendirikan negara Islam, apa yang dimaksud negara Islam, dan apa yang dimaksud negara politik itu harus bagaimana. Ini saya tulis semuanya biar jadi bacaan saja, tapi karena di sini sudah ada tulisan cukup ya sudah. Terus malah saya akan mengajak misalnya kenapa di Indonesia ada hukum kisos, kenapa tidak ada hukum had, tidak ada itu. Saya tulis semuanya, insya Allah di situ sudah lengkap, sudah dibagi aja, tinggal teman baca saja. Tapi saya nggak bisa menyampaikan, saya hanya kronologi, belum menyentuh bagaimana konsepnya. Hanya yang dibicarakan di dalam fikih peradaban itu ngeten tok mean. Terima kasih, mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Akhirul kalam, Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.